baik dosa yang kecil, pura-pura. Orang pura-pura munafik itu dari luarnya kelihatan baik, tapi dalamnya bukan main. Saudaraku, ada orang bisa berkata, aduh sudah lama tidak ketemu. Kangen, itu bahasa Surabaya, artinya rindu. Tapi dalam hatinya, saudaraku, orang Surabaya bilang gregeten. Waduh, mangkel, pegel, benci. Tapi dari luar ada senyum diplomat. Saudaraku, itu istilah yang sering dipakai karena kalau ketemu orang ya harus sopan dong. Jadi harus dengan baik. Tapi Tuhan ingin jangan pura-pura. Hati bersih. Saudaraku, sampai dalam hati harus bersih. Jangan cuma luarnya dibersihkan, dalamnya tetap kotor. Saudaraku, untuk apa jadi besar dipuji orang, tapi masuk dalam neraka? Orang Farisi itu dipuji-puji, tapi Tuhan bilang, ini orang isi neraka, warga neraka. Matius 23 ayat 15, dan dia menjadikan orang lain 2 kali isi neraka. Di dunia itu orang rendah hati kalau sikapnya merendahkan hati. Dia bicaranya tidak melangit begitu. Saudaraku, kalau rumahnya bagus diajak, mari masuk ke dalam pondokku. Waktu orang masuk, waduh, seperti istana. Mereka bilang orang ini rendah hati. Itu memang baik daripada mulut besar. Tapi saudaraku, di dalam hatinya kadang-kadang dia bilang, nanti kalau kamu lihat rumahku, geblak kamu, rebah, kaget-kaget, dan dia akan dipuji. Saudaraku, itu cara dunia. Pokoknya sikapnya cukup merendah, tapi hatinya tetap senang dipuji. Kalau dia dicela, sakit hati, timbul dosa, tidak senang, tetap sombong. Saudaraku, itu rendah hati dari dunia. Saudaraku, kita harus belajar lebih dari itu. Rendah hati itu di dalam Tuhan kita harus tahu kuncinya. Tahu, yakin, dan mengakui semua dari Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 7. Kalau kita sukses, kita tahu ini dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Karena itu kita tidak mau menyombongkan diri. Ini dari Tuhan, kita kembalikan segala puji pada Tuhan. Kalau kita sukses, dicela, difitnah, ya sudah. Saudaraku, Tuhan yang memberi, jangan khawatir, jangan sakit hati. Saudaraku, kita tahu semua dari Tuhan. Karena itu tidak menyombongkan diri. Mungkin sukses dalam pelayanan, dalam perkara dunia, saudaraku, mungkin terpilih, mungkin ada hal-hal yang indah, tapi kita tahu semua dari Tuhan.
Kalau ada yang mengecilkan, ya sudah. Saudaraku, kita tidak sakit hati. Kita doakan, kita ampuni Tuhan, berkati dia juga. Saudaraku, dan orang yang bisa rendah hati akan makin ditinggikan. Saudara lihat, saudaraku, itu. Dan kita tidak ingin kepujian dari manusia. Sebab kalau Tuhan tidak beri, tidak dapat. Saudaraku, saudara lihat tidak seperti Absalom. Dia baik, dia manis, semua orang mendukung dia. Supaya punya satu golongan yang kuat. Jadi dia berusaha. Percuma kamu pergi raja, sama saya saja. Saya sanggup menyelesaikan. Wah, orang-orang senang diperhatikan oleh anaknya raja. Saudaraku, tapi tidak tulus. Ini orang kelihatan rendah hati, tapi ingin puji. Saudaraku, dan orang yang tinggi hati akan direndahkan. Tidak akan berhasil dari Tuhan. Mungkin dengan uang, mungkin dengan pengaruh, dan lain bisa. Jadi kita harus tahu dari firman Tuhan. Dalam buku yang saya ceritakan tadi, kita belajar ada kira-kira 30 macam. Belajar menyangkal diri. Belajar taat akan firman Tuhan. Tidak bereaksi dosa, tapi mentaati pimpinan roh sesuai firman. Jadi saudaraku, kita lihat buah roh, itu tiba-tiba muncul begitu. Untuk mengolah, memberi contoh, menarik kita. Kalau saudara lihat dalam skema ini buah roh, ini ada garis halus. Mula-mula, saudaraku, buah roh itu ada. Saudara lihat, saudaraku, itu tabiat dari Roh Kudus. Tiba-tiba muncul, tapi Tuhan juga mengolah telur itu supaya tumbuh terus. Saudaraku, tumbuh dan tabiat baru, Roh Kudus menolong sehingga jalan. Ada 9 buah roh, ini untuk diselenger, ditarik sifat yang baru supaya muncul. Saudaraku, supaya kita belajar seperti ini, belajar kasih, lemah lembut, sabar, setia, dan orang yang jalan dengan pimpinan roh itu senang. Kita lihat perubahan-perubahan. Kalau perubahan sekuler, saudaraku, mungkin tidak terlalu sulit asal kita mengerti firman Tuhan. Kita bisa membedakan, bisa memilih, dan kuat melakukannya. Tapi juga perubahan-perubahan, saudaraku, arus-arus dalam orang-orang beriman, kita juga harus bisa membedakan. Sebab di dalam gereja itu bukan saja gandum, juga ada lalang. Bukan cuma orang-orang yang bakal masuk surga, juga orang-orang yang sudah jadi warga negara neraka. Itu juga ada di gereja. Saudaraku, Tuhan berkata dalam Matius 23 ayat 15, orang-orang Farisi itu orang-orang yang pasti akan mewarisi, saudaraku, neraka. Orang isi neraka, saudaraku, warga neraka. Tapi termasuk pentolan-pentolan, orang penting dalam ibadat waktu itu, saudaraku. Jadi kita harus bisa lihat, dan Tuhan mengatakan hati-hati, jangan kamu ikut arus. Kelihatannya luar biasa, saudaraku, tapi sebetulnya berbahaya. Justru orang yang jadi muridnya orang Farisi itu jadi 2 kali isi neraka. Coba kita baca ayat itu, Matius 23 ayat 15. Jangan sampai kita salah pilih, saudaraku. Meskipun sama-sama, saudaraku, arus di dalam orang-orang beriman. Silahkan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik.
karena kamu mengelilingi daratan dan lautan untuk membawa seseorang masuk agama, dan sesudah kamu melakukannya, kamu membuatnya menjadi putra neraka 2 kali ganda lebih daripada kamu sendiri. Saudara lihat, waduh, jadi putra neraka 2 kalinya dari orang Farisi. Saudaraku, terjemahan lama, kamu jadi orang isi neraka. Ini dari King James Indonesia, putra neraka, double. Oleh karena itu kita harus lihat, saudaraku, arus mana yang betul, mana yang salah. Jangan ikut arus yang salah ini. Bisa-bisa jadi 2 kali putra neraka. Why? Saudaraku, dari luar kelihatannya seperti kuburan yang putih, tapi dalamnya bangkai penuh dengan dosa. Beda. Saudaraku, kalau bangkai itu lebih dari makanan yang jadi busuk. Saudaraku, mungkin baunya kecut, mungkin baunya tidak enak, tapi bangkai ini luar biasa, tapi tersembunyi. Sebab itu kita harus hati-hati. Kita harus punya pengertian, saudaraku, dan pilihan, saudaraku, kita lakukan sesuai dengan pengertian, pendirian kita. Sebab itu, saudaraku, kita harus memperhatikan baik-baik.